Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pertama, kita akan memperhatikan kata memperhatikan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu artinya adalah memfokuskan, memberi perhatian secara khusus atas sesuatu. Yang kedua, dikatakan sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan indrawi itu sifatnya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal atau abadi. Kalau kita baca secara perikop ini akan kelihatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah surgawi. Sesuatu yang abadi di surga setelah peristiwa kematian yang kita alami. Karena kita akan meninggalkan kemah tubuh kita yang kelihatan ini yang bersifat sementara. Tentu kita belajar tidak dalam rangka memisahkan hal yang surgawi dan yang duniawi itu sebagai kontras yang nggak menyatu, nggak juga sebenarnya, karena perilaku surgawi itu sebenarnya terlihat dalam cara kita hidup sehari-hari, cara kita menanggapi setiap persoalan yang kita hadapi, menyelesaikan persoalan dengan cara apa kita akan mengupayakan penyelesaian masalah. Itu semua sebenarnya terlihat karena harusnya punya nilai-nilai surgawi, punya nilai-nilai kekekalan. Jangan sampai respon kita atas persoalan dunia ini dengan cara dunia dan kita pokoknya tutup mata, nggak peduli soal yang namanya surgawi dan hidup kekal dan kekekalan. Pokoknya fokus semuanya perhatian saya hanya dunia ini. Dan itu kemudian menghisap kita karena kesenangan-kesenangan dunia bisa saja kemudian menghabisi kita. Kalau kita perhatikan bacaan ini, kita juga akan mengenal bagaimana hal yang kita alami termasuk perasaan kita itu sebenarnya sementara. Ada seorang guru spiritual yang mengajarkan kepada muridnya bagaimana dia mengatasi kemarahan hidup, mengatasi sakit hati, mengatasi hal-hal yang pahit dalam hidupnya dengan cara diminta untuk tenang, hanya mengamati awan yang ada di langit. Perhatikanlah awan yang ada di langit itu. Kemudian murid itu seharian duduk di bawah pohon itu dan mengamati awan itu datang dan pergi. Kadang-kadang tipis sehingga biru sekali langitnya, sehingga matahari itu bisa bersinar dan menerangi. Tapi ada waktunya di mana mendung tiba-tiba datang, gelap dan menutupi sinar matahari, sehingga suasana terlihat menjadi sangat muram dan redup. Tetapi kemudian angin membawanya pergi, menggantikan dengan awan yang baru, yang putih dan kelihatan menjadi cerah. Dan itu yang kemudian mengajarkan kepada murid ini bahwa perasaan saya, pergumulan hidup saya, masalah yang saya alami itu bersifat sementara. Itu seperti awan yang berarak, yang bisa berganti, bisa kadang tipis, bisa kadang tebal dan gelap. Walaupun tetap matahari bersinar, tetapi kadang-kadang awan itu yang menutupi sinar kasih Allah untuk kita. Jadi jangan menahan perasaan, biarkan dia pergi. Perasaan kelelahan, kejengkelan, perasaan apapun,
bahkan mungkin perasaan cinta yang memang kemudian dibiarkan untuk pergi. Tetapi yang perlu kita sadari, kehidupan ini harusnya menjadi cara kita menyiapkan hidup abadi di surga bersama dengan Tuhan, sehingga kita mampu menilai semua perilaku dan keadaan kita. Apakah setiap perilaku yang saya jalani, apa yang sedang saya fokuskan untuk hidup saya, ada nilai kekekalan bersama dengan Kristus di surga? Itu sebagai ukuran untuk menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami memberikan perhatian dan fokus pada hal-hal yang punya nilai kekekalan dalam hidup, yang berkaitan dengan surgawi, kebenaran, kejujuran, iman kepada Yesus Kristus, dan berbagai hal yang lain. Karena sesungguhnya itulah yang paling berharga. Kami juga belajar, bahkan termasuk perasaan kami sendiri, itu sementara, akan terbang bersama dengan waktu, akan datang perasaan yang lain, ada pergumulan yang baru, dan terus senantiasa terjadi. Walaupun kadang-kadang kami merasa tidak ada sinar matahari yang menerangi hidup kami dan masalah yang kami hadapi, namun sesungguhnya awan pikiran dan perasaan kamilah yang menutup sinar cinta-Mu bagi kami. Izinkan kami dan mampukan kami belajar untuk melepaskan perasaan kami yang gelap, yang sedih, yang pahit, untuk pergi meninggalkan kami, sehingga kami mampu melihat sinar cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.